Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadirin ikhwan akhwat jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Bandung, dan roja-roja di kota-kota lain, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, Niaga TV, SKN TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun mana saja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang Tauhid yang pertama, yaitu Tauhid Ma'rifah dan Itsbat, yang di dalamnya mengandung dua pembahasan. Pertama, Itsbatu Dzatihi Ta'ala, menetapkan zat Allah Ta'ala, dan ini termasuk pembahasan Tauhid Ar-Rububiyah. Kedua, Itsbatu Asma'ihi wa Sifatihi, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan ini termasuk pembahasan Tauhid Asma wa Sifat. Kita sudah memulai pembahasan pertama, menetapkan zat Allah. Ada beberapa bukti bahwa Allah itu ada. Orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya pencipta, memiliki argumentasi yang simpel, yang sederhana, yaitu Allah yang mereka ingkari tersebut dianggap tiada hanya karena tidak terjangkau oleh panca indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tersentuh, tidak teraba. Dan karena itulah mereka menolak keberadaan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak tersentuh oleh panca indera kita adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, ada beberapa argumen atau hujjah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada walaupun tidak terjangkau oleh panca indera. Pertama, sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Allah Azza wa Jalla menyentil kita, akal kita, untuk berpikir tentang dari mana asal usul kita. Allah berfirman dalam surah Tur ayat 35, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal sebelumnya tidak ada, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri?
Kita sudah terangkan kemarin sesuatu ada karena 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama ujug-ujug. Ujug-ujug itu bahasa Sunda itu. Jeleg ada dengan sendirinya. Kemungkinan ini tidak masuk akal. Mustahil sesuatu jeleg ujug-ujug ada dengan sendirinya. Kemungkinan kedua, sesuatu ada karena menciptakan dirinya sendiri. Dia ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Sebenarnya ini sama dengan ujug-ujug tadi. Ini juga mustahil karena seseorang atau sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum dia ada, dia tiada. Dan ketika dia tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun hanya menciptakan diri sendiri. Kemungkinan kedua ini juga mustahil. Dan kemungkinan yang ketiga, sesuatu ada karena ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Dan ini sesuatu yang realistis, yang masuk akal, yang logis, yang rasional. Keyakinan yang sebaliknya justru tidak realistis, tidak masuk akal, tidak rasional. Umpamanya ini ada masker. Kalau saya mengatakan masker ini jeg ada dengan sendiri, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang membuat, ujug-ujug ada aja di sini. Ini sesuatu yang mustahil. Inilah yang pernah diterangkan oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah berhadapan dengan sekelompok nelayan yang ateis. Mereka menantang Imam Abu Hanifah untuk berdebat. Oleh Imam Abu Hanifah dipenuhi debat untuk membuktikan adanya Allah. Dipenuhi. Mereka berkumpul di pinggir pantai. Di hari yang ditentukan mereka sudah berkumpul. Imam Abu Hanifah belum datang. Kata mereka, dia tidak berani datang karena tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Dijamin. Mereka punya satu argumen, cok buktikan Allah itu ada. Dan susah untuk membuktikan berdasarkan logika mereka, menurut mereka. Tak berapa lama datang Imam Abu Hanifah. Kemudian ditanya, kenapa kamu telat? Dia menjawab, saya telat karena saya melihat kejadian yang luar biasa aneh. Ada pohon kayu besar-besar, tiba-tiba dia memotong dirinya sendiri, kemudian berubah menjadi papan-papan yang panjang dan besar, menyambung sendiri, membentuk perahu sendiri sampai jadi. Setelah jadi, sama dengan layarnya, barang-barangnya itu naik sendiri ke perahu, kemudian perahu itu berlayar tanpa nakoda ke seberang pulau dan sampai di tempat yang diinginkan. Itu yang membuat saya terlambat aneh. Apa kalian percaya? Mereka bilang mustahil, tidak percaya, tidak realistis, tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal. Masa perahu bisa membuat dirinya sendiri yang terbuat dari kayu-kayu yang berasal dari pohon, memuat sendiri, kemudian berlayar tanpa nakoda dan sampai di tempat tujuan.
Mustahil. Ini sesuatu yang tidak realistis, tidak masuk akal, tidak logis, tidak rasional. Kamu bohong, dusta. Nah, sudah dapat tuh. Kalau perahu yang kecil saja dibanding alam jagat raya, mustahil membuat dirinya sendiri. Kalau perahu yang kecil mustahil berlayar menyeberang lautan tanpa nakoda. Sudah tidak mungkin, tidak realistis, tidak ada dalam kenyataan, tidak masuk akal. Apalagi alam jagat raya yang luas, yang kompleks, yang komprehensif. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nggak mungkin dia berjalan secara teratur selama ribuan atau mungkin jutaan tahun. Mustahil ada dengan sendirinya dan mustahil mengatur dirinya sendiri. Perahu aja berlayar di lautan kalau nggak ada nakoda tidak akan maju. Kalau maju juga hanya mengikuti hembusan angin, nggak bisa ada yang mengendalikan. Itu baru perahu yang kecil. Alam jagat raya lebih luas, lebih besar, lebih kompleks. Mustahil ada dengan sendirinya dan mustahil mengatur dirinya sendiri. Ini pasti ada yang membuat, yang menciptakan dan mengatur. Oleh karena itu mengingkari adanya pencipta Allah, pencipta alam jagat raya, sama dengan meyakini alam jagat raya ini ada dengan sendirinya dan mengatur dengan dirinya sendiri. Itu sama dengan meyakini ada perahu membuat dirinya sendiri dan berlayar tanpa nakoda. Mustahil. Nah, ayat yang tadi dibacakan dalam surah Tur, ayat ke-35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal tadinya tidak ada, atau mereka menciptakan diri sendiri? Ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu salat maghrib. Terdengar oleh orang yang saat itu masih musyrik namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Kemudian dia mendengar ayat ini dibaca, langsung berkomentar, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir hatiku terbang melayang. Dan itulah awal mula tertancapnya iman di dalam hati. Lalu dia masuk Islam. Ini penjelasan atau argumentasi pertama yang menunjukkan adanya Allah. Oleh karena itu berkata muallif di poin tentang masalah ini, istidlalul imami Abi Hanifah bisairil mawjudat wufqa tadbirin wa nizamin muhkamin wa anna dhalika la yumkinu huduthuhu biduni rabbin qadirin mudabbir. Salah satu argumen untuk membuktikan adanya Allah adalah argumen Imam Abu Hanifah tentang teraturnya seluruh yang ada dengan keteraturan yang sempurna. Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memanage. Wa dharaba lidzalika mathalan bis-safinati allati tasiru duna qa'idin wa tanqul badha'i hal yuqalu dzalik. Lalu Imam Abu Hanifah memberi perumpamaan dengan perahu yang bisa berjalan, berlayar di lautan tanpa adanya nakoda. Apakah itu sesuatu yang masuk akal? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Usulus Tsalasah, Syarah Al-Usulus Tsalasah, ketika menjelaskan iman kepada Allah mencakup pertama iman kepada keberadaan Allah. Keberadaan Allah bisa dibuktikan dengan logika, dengan akal.
seandainya kita jalan-jalan ke gunung, ternyata di sebuah tempat ada rumah mungil bagus, megah, taman-tamannya tertata, ada kolam ikan, ada bunga-bunga, rumahnya juga bersih, masuk ke dalamnya tertata, peralatannya serba mewah, serba lux, bagus. Tidak ada debu satupun, tidak ada kotoran sedikit pun. Lalu ada orang yang bilang, ini rumah tiba-tiba jelek ada, kemarin mah tidak ada. Tiba-tiba ada saja, nggak tahu siapa yang buat, nggak ada yang buat. Apakah kita akan mempercayai orang itu? Mustahil. Nggak percaya, kamu pembohong. Mustahil rumah sebagus ini, semewah ini, serapi ini, sebersih ini, nggak ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuat, yang membuatnya ahli. Setelah dibuat, ditata, diatur, dipelihara, makanya bersih, makanya rapi, makanya teratur, bikin betah orang yang lihat, apalagi tinggal di sana. Rumah yang tadinya bagus lalu dibiarkan, tidak dihuni, tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan bulan rumah itu bakal kotor, penuh debu, pengap gitu ya. Kemudian si cat-catnya sudah terkelupas. Hitungan tahun bisa sudah tak berupa rumah lagi kalau tidak dipelihara. Oleh karena itu adanya rumah yang bagus dengan kondisi yang bersih, rapih, tertata menunjukkan pertama ada yang buat, kedua yang buatnya ahli itu, ketiga setelah dibuat itu pasti dipelihara, dibersihkan, disapu, ditata gitu. Tapi nggak ada orang kok. Ya mungkin nggak ditempati, tapi yang membersihkan itu pasti setelah beres pulang. Besok mungkin datang lagi membersihkan lagi. Itu baru rumah kecil dibanding alam jagat raya yang dahsyat. Berdasarkan hal itulah maka adanya Allah sesuatu yang real, yang realistis, yang logis, yang masuk akal, dan tidak meyakini adanya Allah adalah sikap yang tidak rasional, tidak realistis. Inilah argumentasi yang pertama. Argumen yang kedua, Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang diri-diri kalian, tidakkah kalian perhatikan? Berkata mu'allif, al-atwarul ajibah al-mukhtalifah allati marra bihal insan min turabin ila nutfah fa'alaqah famudghah thumma insanun sawiyun dhi ruhin wa aqlin. Coba perhatikan proses kejadian manusia yang begitu menakjubkan dari setiap tahapan yang dilalui oleh proses kejadian manusia, mulai dari tanah bercampur air, kemudian jadi nutfah. Mungkin bahasa kita nutfah itu zigot. Setelah sel telur dengan sel sperma bertemu menempel di dinding rahim, setelah itu berubah menjadi segumpal darah, berkembang lagi menjadi segumpal daging, lalu dibentuk tulang rangka dan seterusnya. Akhirnya menjadi manusia utuh, punya ruh, punya akal. Lalu bertebaran di muka bumi. Mereka menumpangi kendaraan, mereka menyeberangi lautan dengan perahu, mereka mengumpulkan harta, mereka berjuang, mereka berperang, mereka itu memiliki prinsip dan cara berpikir yang berbeda-beda. Terus sampai
Siapa yang mengatur semuanya itu? Siapa yang memproses? Kalau semua proses tersebut tidak ada yang mengatur dan mengawasi, mustahil berjalan secara sempurna. Coba lihat mesin-mesin yang canggih, luar biasa, bisa berbuat apapun. Tetap pertama ada yang membuat, yang kedua ada yang mengoperasikannya, operator, dan harus ada yang mengawasinya. Mungkin nanti ada kesalahan, diperbaiki, ada kerusakan, dan seterusnya. Coba lihat lagi umpamanya makhluk lain selain manusia, binatang, belalang, atau makhluk-makhluk hidup yang lain. Semuanya prosesnya sempurna dari mulai bahan awal, air mani yang hina dari jantannya, melakukan perkawinan dengan betinanya, diproses di dalam perut sang betina sampai lahir persis menyerupai kedua orang tuanya dari segi bentuknya. Tidak ada umpamanya dua anjing kawin ternyata anaknya lahir jadi kucing, bentuknya tidak ada. Itu semuanya seluruh dunia sejak ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Siapa yang mengatur? Siapa yang men-setting seperti itu? Allah Azza wa Jalla. Termasuk diciptakannya seluruh makhluk berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun ada jantan, ada betinanya, ada perkawinannya. Termasuk kita mengetahui atom, molekul itu juga ada jantan betinanya. Ada proton, ada elektron. Proton jantan, elektron betina atau positif dan negatif, ya. Ada ion positif dan pion negatif, semuanya berpasang-pasangan dengan efek dan peran yang berbeda satu sama lain. Dan ketika yang positif dan negatif ini bersatu padu melahirkan sesuatu yang baru. Kita tahu adanya aliran listrik itu karena bersatunya antara elektron dengan proton, menciptakan cipratan api dan yang sejenisnya. Itu semuanya ada yang mengatur, dan mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, lihat manusia, ikhtilafu alsinatin nas wa alwanihim wa hiatihim hatta law waqa'a tashabbuh syadid fama anna likulli insan ainain wa hajibain wa anfan wahidan wa khadhain wa ghair dhalik fala budda min syai'in yumayyizu kullu insanin al akhar. Lihat manusia, ada berapa miliar jumlah seluruh manusia di dunia, tapi tak ada yang sama, padahal prosesnya sama, bahannya sama. Tapi pas lahir lisannya berbeda, warna kulitnya berbeda, bentuk wajah dan tubuhnya berbeda. Kalau toh ada kembar identik, pasti ada satu yang membedakan. Walaupun seluruh bagian tubuh manusia sama, ada dua mata, dua alis, satu hidung, dua telinga, dua bibir, semuanya memiliki anggota tubuh yang sama, tapi beda. Sampai suara setiap orang pun berbeda. Ada berapa miliar jenis suara, tapi timbre suara kita berbeda satu sama lain. Bahkan antara adik dengan kakak. Kita umpamanya punya 5 anak, dari si cikal sampai si bungsu.
Kita ada di kamar, tiba-tiba ada yang masuk ke kamar, ke pintu depan rumah, plok, 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 plok. Kemudian ada yang bicara, kita tahu itu anak kita yang keberapa. Nggak lihat orangnya, tapi dilihat dari suaranya, dari timbernya. Oh, ini si fulan. Kadang-kadang tidak ngomong juga kita tahu dari kebiasaan, dari langkahnya, dari batuknya, dari dehemnya kita tahu. Jadi semua manusia, walaupun seluruh anggota badannya sama, tapi tidak ada yang sama dari segi raut wajah, dari segi warna suara, dari segala segi tidak ada yang sama. Adapun kalau manusia memproduksi suatu barang tergantung cetakan. Barangnya satu jenis bisa dicetak 1 juta pieces, bentuknya sama, persis. Adapun manusia tidak. Dan ini mustahil terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya, yang mengsettingnya, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka para Rasul alaihimussalatu wassalam ketika berdebat dengan musuh-musuhnya yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hujjah atau argumentasi yang disodorkan oleh para nabi kepada musuh-musuhnya tersebut selalu mengambil dari fenomena alam yang luar biasa ini. Seperti contoh apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Ibrahim ayat 10. Beliau berkata, afillahi syakkin fatiris samawati wal ard. Apakah kalian merasa ragu tentang Allah, pencipta langit dan bumi? Nah, langit dan bumi ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Jeleg ujug-ujug tadi, nggak mungkin alam jagat raya langit dan bumi menciptakan diri mereka sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Setelah diciptakan diatur. Akal siapapun harus meyakini ini. Sebagaimana akal siapapun pasti meyakini masker yang kecil, simple, murah ini pasti ada yang buat. Tidak mungkin ada yang enggak, ini ada dengan sendiri. Itu tidak masuk akal, tidak realistis. Apalagi alam jagat raya ini. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, afillahi syakkun fatiris samawati wal. Apakah tentang Allah kamu ragu? Dia pencipta langit dan bumi. Di dalam dialog yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 258 berkata Ibrahim ketika ditanya siapa Rabbmu, beliau menjawab Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Raja Namrud? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil 2 orang budak. Satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Tuh, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dia berpikir menghidupkan dan mematikan itu maknanya begitu. Padahal bukan begitunya. Budak tadi sudah hidup sebelumnya, bukan hidupkan oleh raja tersebut. Mematikan itu artinya merampas kehidupan pada diri seseorang. Lalu Nabi Ibrahim berpindah hujjah dengan menjelaskan fenomena alam.
Kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku Allah mendatangkan matahari dari sebelah timur. Coba kamu ubah, kamu datangkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir langsung tutup mulut. Langsung bungkam, diam 1000 bahasa, tidak lagi bisa berhujjah, sudah kalah hujjah. Termasuk perkataan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika menjawab Fir'aun, pertanyaan Fir'aun. Kata Fir'aun yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara mulai ayat 25 sampai 28. Kata Allah, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum rabbu abaikumul awwalin. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Berkatalah Fir'aun ketika dia bertanya, siapa Rabbmu? Nabi Musa menyatakan, Rabbi Rabbul Alamin. Rabbku itu Rabbul Alamin. Dia bertanya lagi, apa Rabbul Alamin itu? Nabi Musa menjelaskan, pencipta langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya. Kalau ada apa tuh? Kalau kalian yakin, berkata Fir'aun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kalian dengar nggak omongan Musa? Nabi Musa melanjutkan, Rabb kalian sama dengan Rabb ayah-ayah kalian terdahulu. Apa respon dari Fir'aun? Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kalian ini benar-benar gila, disebut gila. Itu bukan berarti Fir'aun tidak yakin, tapi sering ini dilakukan, pembunuhan karakter terhadap lawan. Agar Nabi Musa ini dakwahnya, omongannya tidak didengar, dibunuh karakternya, disebut gila, disebut disebar-sebarkan sebagai orang gila. Padahal hatinya baik Fir'aun dan bala tentaranya meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu dan Allah memberitahukan itu kepada kita. Berfirman Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan para tentaranya menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka itu meyakini kebenarannya. Kalau yakin benar, kenapa ditentang? Zulman wa uluwa. Sebagai bentuk kezaliman dan uluwa. Kesombongan, merasa diri tinggi. Kan Fir'aun mengaku Tuhan yang disembah. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi, sembah aku. Sombong, takabur dia, merasa besar, merasa tinggi, dan itu menjadi penyebab menolak kebenaran. Makanya batasan atau definisi atau makna hakiki dari sombong atau takabur itu batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran.
dan meremehkan manusia, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, ada ketakaburan walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan." Ya Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai pakaian bagus, sendal bagus, sombong enggak tuh? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah, maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak dakwah, menolak penjelasan, menentang nasihat yang diberikan kepadanya. Itu karakter orang-orang sekaliber Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jadi kita lihat argumentasi para nabi, para rasul ketika berdebat dengan lawan-lawan dakwah mereka untuk membuktikan keberadaan Allah, selalu mengungkit fenomena alam yang dahsyat untuk menyadarkan orang bahwa alam yang hebat ini adalah yang menciptakannya, dan itu tidak bisa ditolak. Jangankan alam yang gede gini, benda kecil nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya, apalagi alam. Dan yang membuatnya pasti sesuatu yang sangat berkuasa, sangat agung, sangat berilmu, sangat maha segala-galanya, ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdialog dengan manusia berdasarkan Al-Quran ini. Kita lihat dari awal sampai akhir penuh dengan tauhid, menggiring manusia kepada tauhid dengan cara menyuruh manusia memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan bagaimana Allah menciptakan makhluk dan seterusnya. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, da'watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mukhatabatuhu linnas bihadzal Qur'an alladhi yatajalla fihi hadzal manhaj min bidayatihi ila khatamihi wa huwa mamlu'un bitauhid ila an-nadhar fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa qad marra syai'un min dhalik fi ma sabaqa dhikruhu minal ayat. Termasuk dakwah Nabi Muhammad SAW dan dialog beliau kepada manusia dengan Al-Quran ini, yang menjelaskan dari awal sampai akhir tentang manhaj ini, bahwa seluruh dakwah Nabi dipenuhi dengan tauhid, dan cara menanamkan tauhid dengan menggiring manusia supaya memperhatikan langit dan bumi, berfikir, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang oleh Khalifah Ar-Rasyid saat itu, ditanya tentang bagaimana cara membuktikan adanya Allah, beliau hanya menjelaskan dengan berbedanya suara, lahjah atau dialek orang dan bahasa. Orangnya sama,
Suaranya berbeda, tak ada yang sama. Dialeknya juga berbeda, tidak ada yang sama. Dan bahasa, walaupun bahasanya sama, struktur kalimat yang dirangkai oleh orang-orang pasti berbeda. Coba terangkan tentang sesuatu dengan satu kalimat. 10 orang. Umpamanya terangkan tentang keadaan lengan kita. 10 orang. Dan dalam satu kalimat. Pasti 10 orang ini melahirkan 10 kalimat yang berbeda. Tidak sama, para otaknya sama, materinya sama. Terangkan lengan kita dalam satu kalimat. Ada yang menyatakan lengan kita terdiri dari 5 jari. Sudah. Ada yang menyatakan lengan kita punya telapak dan punya punggung. Ada yang menyatakan lengan kita bisa dikepalkan, bisa dibuka. Berbeda tuh dari sudut pandang. Padahal orangnya sama. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana cara membuktikan bahwa Allah itu ada? Beliau menyatakan, lihat kepada daun. Ketika daun tersebut dimakan oleh ulat sutra, melahirkan benang sutra. Bukan melahirkan, menghasilkan benang sutra. Ketika daun atau bunga tersebut dimakan oleh lebah-lebah, melahirkan atau menghasilkan madu. Ketika dimakan oleh binatang seperti kambing, sapi, dan yang lainnya, melahirkan atau menghasilkan kotoran. Coba lihat, bahannya sama, dimakan oleh beberapa makhluk yang berbeda, keluarnya berbeda. Ada yang bagus seperti ulat sutra melahirkan menghasilkan benang sutra yang kemudian menjadi bahan utama kain sutra. Ketika dimakan, dihisap oleh serangga menghasilkan madu, dan ketika dimakan oleh kambing menghasilkan kotoran. Bahan sama, tapi diproses oleh makhluk yang berbeda, melahirkan hasil yang berbeda pula. Itu istidlal Imam Syafi'i, hujjah Imam Syafi'i. Siapa yang ngatur? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dibuktikan pertama secara logika, secara rasional, secara akal dengan penjelasan-penjelasan tadi. Itu yang pertama. Kedua, keberadaan Allah bisa juga dibuktikan dengan namanya dalil hissi. Apa bahasa kitanya? Intuisi atau naluri. Naluri, intuisi kita berdasarkan banyak pengalaman mengharuskan secara naluriah harus meyakini Allah itu ada. Dari mana? Pertama, dari beberapa kejadian. Pertama, diijabahnya doa orang-orang yang berdoa kepada Allah, meminta. Ternyata dikabul, berarti Allah yang dimintai melalui doa itu ada. Dan ini terbukti di hadapan banyak orang sejak zaman dahulu, teralami oleh ribuan bahkan jutaan orang. Mungkin setiap kita masing-masing ada yang doanya kita yakini pernah dikabul oleh Allah. Pertama,
kejadian sebelum perang Badar. 300 melawan 1000. Yang 1000 sudah sering berperang, berpengalaman. 300 terdiri dari orang-orang lemah, budak, mantan-mantan hamba sahaya, orang fakir, orang miskin gitu. Minim pengalaman perang. Nabi Ali SAW sebelum perang berdoa, mengangkat kedua tangannya kepada Allah agar diberi pertolongan, kekuatan di dalam perang ini. Sampai beliau berkata, ya Allah, in tahlik hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini sekarang binasa, kalah dalam peperangan ini, engkau tak akan ada lagi yang menyembah selama-lamanya. Kalau Nabi dan para sahabat kalah, Nabi wafat, gugur, umpah di medan perang, dakwah selesai. Tauhid hancur. Campuh perang. Apa yang terjadi? Menang kaum muslimin. Dan kemenangannya juga spektakuler. Banyak kejadian aneh. Abu Sufyan yang saat itu masih kafir terlambat ikut perang. Karena dia harus mengantar rombongan yang membawa hartanya dulu, baru ikut perang ke Badar. Begitu ke medan perang, mana milih kawan, mana lawan. Ternyata dia melihat pasukan berkuda putih dari langit menghampiri orang-orang kafir dan menebas batang-batang leher mereka. Itulah para malaikat. Doa Nabi SAW diijabah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian berdoa meminta pertolongan kepada Allah dan Allah mengijabah doa kalian dengan cara Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Suatu saat Nabi SAW berkhutbah. Pada waktu sholat Jumat datang seorang Arab Badui. Interupsi, ya Rasulullah, kemarau terlalu panjang. Seluruh rumput-rumputan, tanaman mati, binatang-binatang juga mati karena kelaparan. Dan orang-orang keluarga kita juga banyak kelaparan, kurang pangan. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu ketika sholat khutbah Jumat. Langsung Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Tak berapa lama tiba-tiba awan berkumpul entah dari mana. Tadinya lenglang. Langit itu tidak ada awan. Entah dari mana tiba-tiba ada awan bergerombol di atas hitam. Kemudian kata Anas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, hujan turun dengan deras dan aku melihat air hujan itu bergelayutan di jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu doanya dikabul oleh Allah, minta hujan dalam kondisi panas, menterang gitu, tidak ada awan, tidak ada angin. Tiba-tiba permintaan Nabi untuk menurunkan hujan langsung diijabah. Melihat kejadian itu, siapa yang ragu terhadap adanya Allah yang diminta dalam doa? Oh, kalau begitu Allah tidak ada. Buktinya apa? Ketika dimintai dengan doa, Allah mengijabah dan turunlah hujan. Sejak saat itu hujan terus nggak berhenti-berhenti, banjir. Bangunan banyak yang runtuh sampai Jumat berikutnya.
Ketika sedang khutbah datang orang, kata Anas, entah yang kemarin entah yang lain, lalu berkata, ya Rasulullah, banjir nih, runtuh bangunan-bangunan, hanyut harta-harta kita. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Langsung Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di pinggir-pinggir kota kami, jangan pas di atas kami. Hentikan hujan ini. Kata Anas, tidaklah kami bubar dari sholat Jumat kecuali matahari sudah bersinar lagi dengan terang benderang. Berhenti hujan saat itu juga. Jadi kejadian diijabahnya doa oleh Allah menunjukkan bahwa Allah yang dimintai melalui doa itu ada. Kalau nggak ada, mau berdoa mau tidak, nggak akan ada perubahan terhadap keadaan. Ini contoh yang pertama. Adanya keyakinan tentang adanya Allah yang tertanam secara naluriah. Melihat kejadian-kejadian seperti itu, meyakini oh Allah itu ada. Buktinya diminta ngasih melalui doa. Dan kasus diijabahnya doa tidak hanya teralami oleh para nabi, para rasul, juga teralami oleh para sahabat, para ulama, bahkan orang-orang fasik, bahkan orang-orang durhaka, bahkan ahli maksiat. Di momen tertentu kalau mereka ahli maksiat ini berdoa bisa dikabul. Contohnya kalau orang durhaka itu kita zalimi, mentang-mentang fasik, mentang-mentang durhaka, ibadah asal-asalan, digetok, dijembel, disintrek. Sintrek itu begini, sentilnya, ditonjok, kecil, dizalimi sama kita tanpa sebab. Kalau orang yang fasik itu berdoa kepada Allah untuk kecelakaan kita, kena kita. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab, sekalipun orang itu orang durhaka, ahli maksiat. Jangan menzalimi mereka. Doanya ampuh untuk kita. Bahkan orang kafir, orang musyrik, di kondisi momen tertentu berdoa bisa dikabulkan. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang diijabahnya doa orang-orang musyrik. Salah satunya diungkapkan dalam surah Luqman. Allah menyatakan, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal birri faminhum muqtasid. Di ayat lain, idza hum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik tersebut diserang oleh gelombang yang dahsyat, diombang-ambingkan oleh ombak di tengah lautan, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, tulus, full, konsentrasi penuh. Doanya dikabul, Allah selamatkan mereka. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Di daratan musyrik, di lautan dikasih ombak yang dahsyat,
minta berdoa kepada Allah, dikabul doanya, selamat sampai ke daratan, di daratan musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Dan kasus diselamatkannya mereka karena doa, mestinya menanamkan keyakinan Allah itu ada. Dan orang musyrik adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah, bukan tidak yakin. Yakin Allah ada. Kenapa disebut musyrik? Menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kepada Allah menyembah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Itu yang disebut musyrik. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Siapa pemilik arsy yang agung? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memberi rizki kepada makhluk? Mereka akan menjawab Allah. Yakin Allah ada. Yakin Allah itu pencipta, pengatur alam jagat raya. Ada. Karena mereka pun doanya suka dikabulkan ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun disebut musyrik karena menyembah juga kepada selain Allah. Nah, jadi diijabahnya doa menjadi bukti bahwa Allah yang dimintai lewat doa itu ada. Bukti adanya Allah, doa manusia dikabul kepada Allah. Tapi kan banyak yang tidak dikabul. Iya. Jangankan kepada Allah atau kepada sesama manusia, seseorang minta kepada yang lain pasti dikasih? Enggak. Mengajukan proposal pasti diterima, dipenuhi? Tidak, selalu. Tergantung apa? Tergantung layak tidaknya. Tergantung orang ini bisa dipercaya atau tidaknya, maslahat atau madaratnya. Itu pertimbangan manusia, apalagi pertimbangan Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah beberapa hujjah atau argumentasi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu penjelasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Lukman di studio radio dan TV Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya kami undang Anda pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp, diwakili oleh penanya dari Bandung. Ustaz, dari hamba Allah di Bandung, ingin bertanya terkait dengan kisah Imam Abu Hanifah dengan ateis tadi. Ustaz, apakah imam ketika bilang terlambat karena melihat kejadian pohon yang menjadi kapal, apakah benar imam melihat kejadian itu Ustaz? Dan apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tentu saja yang diceritakan oleh Imam Ahmad itu tidak terjadi. Mana mungkin ada pohon-pohon tumbang sendiri, membelah sendiri, membentuk lempengan-lempengan papan, terus menyambung sendiri, membentuk
perahu mustahil. Imam Ahmad menceritakan itu dalam rangka untuk mematahkan argumentasi orang-orang ateis yang meyakini alam jagat raya ini ada dengan sendirinya. Jelek ujug-ujug gitu. Tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang mengaturnya. Atau perahu, mobil, suruh jalan sendiri, nggak ada pengemudinya, nabrak-nabrak atunya. Alam jagat raya dengan seluruh benda-benda dahsyat di langit, ada bintang, bulan, matahari, planet yang jumlahnya entah berapa miliar atau triliun katanya. Kalau nggak diatur bisa bertubrukan, bisa melenceng dari orbitnya, dari garis edarnya, bisa hancur satu sama lain, ya. Tapi ini tidak, tetap teratur dengan keteraturan yang konstan dan berlangsung selama waktu yang sangat lama, entah berapa ribu atau juta tahun, dan mustahil itu bisa terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Pasti ada yang mengatur, yang mengaturnya adalah penciptanya. Jadi dibandingkan dengan kasus perahu aja yang kecil mustahil ada dengan sendirinya. Mustahil berlayar tanpa nakoda. Meyakini itu berarti tidak realistis, tidak logis, tidak rasional. Apalagi tidak meyakini adanya pencipta dan pengatur alam. Lebih tidak realistis, lebih tidak logis. Itu maksudnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Baik, silakan Pak Mul. Mengenai Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, Ustaz. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, ini bagaimana kita memaknai kisah ini, Ustaz? Apa memang benar demikian kisahnya, Ustaz? Baik. Ya. Nah, itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mul di Medan, Sumatera Barat. Barat utara, barat ya. Utara, Sumatera Utara. Afwan. Pertanyaannya, Nabi Adam diciptakan dari tanah dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bawah. Paling bawah itu paling bengkok. Itu berdasarkan, kalau diciptakannya Adam dari tanah, berdasarkan nas ayat dan juga nas hadis yang sahih. Khalaqal insani min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Dalam surah Ar-Rahman, Allah telah menciptakan manusia dari tanah yang hitam. Proses kejadian manusia itu diterangkan dalam banyak ayat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Mulai dari tanah bercampur air, kemudian menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan seterusnya diceritakan. Itu betul kejadiannya.
Adapun Hawa, ini keistimewaan Adam dan Hawa, proses keberadaan mereka berbeda dengan keberadaan umumnya manusia, karena tidak ada lagi manusia lain sebelum mereka. Anak-anak Adam sampai zaman kita, sampai manusia di hari kiamat nanti, itu prosesnya sama. Adam dan Hawa melakukan hubungan, kemudian hamil dengan proses yang normal, kemudian melahirkan anak. Begitu semuanya. Adapun Adam dan Hawa tidak dilahirkan, karena tidak ada orang tua bagi mereka, karena tidak ada manusia sebelum mereka. Maka Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah. Diciptakannya melalui proses yang spesial, tidak seperti umumnya manusia dikandung dan dilahirkan. Hawa karena juga belum ada manusia lain, diciptakannya dari tulang rusuk Adam yang paling bawah. Bagaimana proses kejadiannya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Apakah di emplek-emplek dulu gitu? Wallahu alam. Tidak ada dalil yang menjelaskan proses detail, tapi yang jelas Adam diciptakan dari tanah dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling bawah, dan itu yang paling bengkok. Hanya itu. Karena ini diterangkan dalam ayat, dalam hadis, wajib kita yakini. Sejauh mana? Sejauh yang diterangkan oleh ayat dan hadis. Apa yang tidak diterangkan oleh ayat dan hadis berarti bukan bagian dari agama ini, dan tidak perlu untuk diyakini, tidak perlu untuk dibicarakan, plus tidak perlu untuk ditanyakan. Percuma ditanyakan, yang ditanya akan menjawab wallahu a'lam bishawab, karena tidak adanya keterangan tentang proses detil penciptaan Adam dan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui pesan WhatsApp. Di antaranya dari Nia di Sumedang, Jawa Barat. Pertanyaan terkait dengan kewajiban berbaiat Ustaz. Karena saya dikatakan selama belum berbaiat masih kafir walaupun bertauhid Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Barakallahu fiik, orang Sumedang. Tentang kewajiban berbaiat, yang bila tidak berbaiat masih kafir. Ini pernyataan yang berbahaya. Pertama, kata siapa kalau tidak berbaiat kafir? Saya curiga pernyataan itu karena kesalahpahaman terhadap hadis. Di antara hadis-hadis yang ada adalah man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Siapa orang yang mati dan tidak pernah berbaiat, maka matinya mati jahiliyah. Ini ada hadis ini, pasti semua yang ada di sini pernah mendengar, minimal mayoritas. Dari hadis ini difahami yang tidak berbaiat kafir karena jahiliyah. Itu pertama. Hadis kedua, masih juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa orang yang mati tanpa pernah berbaiat, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi, berarti dia sudah melepaskan ikatan Islam dari kuduknya. Hadis ini juga benar, sahih.
Lalu difahami oleh orang-orang tadi. Mungkin mereka nggak hafal lafaz hadisnya, tapi terjemahannya. Difahami yang tidak berbaiat kafir. Ini berbahaya. Ada dua nilai bahaya. Pertama, memahami hadis dengan kebodohan. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu ilmu hadis, mengetahui teks hadis juga dari tarjamah, dengan kebodohannya dia memvonis, menetapkan hukum. Dan ternyata salah tentu saja. Apapun yang digarap, dibahas, dibongkar oleh bukan ahlinya pasti ngaco. Pasti rusak. Umpamanya motor dibongkar oleh orang yang bukan montir, hancur motor, tambah rusak. HP, aduh rusak nih gitu ya. Dibongkar aja oleh sendiri, hancur, nggak nyala lagi. Serahkan ke ahlinya. Kalau mau memahami hadis tadi, bongkar kitab hadis. Di sana ada syarah dari para ulama. Termasuk hadis yang tadi. Hadis itu ada di kitab-kitab hadis para ulama dan ada penjelasan, ada syarahnya. Bagaimanakah syarahnya? Pertama, man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dan tidak ada baiat, ikatan baiat di kuduknya, maka dia matinya jahiliyah. Bukan mati, bukan maitatan, tapi mitatan. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim memastikan lafaz yang benar bukan maitatan tapi mitatan. Apa bedanya? Kalau maitatan bangkai jahiliyah, kalau mitatan maknanya haliyatul maut wahayatuhu, keadaan dan kondisi ketika mati. Itu berarti tidak tegak adanya khalifah. Makanya tidak ada baiat, karena baiat ke penguasa, ke khalifah, ke pemimpin kaum muslimin. Ketika tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka hukum yang berlaku pasti bukan hukum Islam. Keadaan yang tercipta sama dengan keadaan di zaman jahiliyah. Kemaksiatan merajalela, keadilan sudah tidak ada, kezaliman menjadi warna dalam kehidupan manusia. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia yang akan menang berkuasa. Itu kondisinya. Nah, orang yang ketika mati tidak ada baiat, berarti tidak ada ulil amri di kalangan kaum muslimin, tidak ada khalifah, maka berarti keadaan di zaman itu tidak beda dengan keadaan di zaman jahiliyah. Bukan vonis mati, vonis jahiliyah kepada orang yang mati tadi, tapi itu menunjukkan keadaan zaman di saat orang hidup tanpa baiat. Dan zaman manusia kaum muslimin tanpa imam itu pasti bakal ada. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, manusia selalu bertanya tentang kebaikan kepada Nabi SAW. Adapun aku ingin bertanya tentang keburukan karena takut terjerumus ke dalam keburukan. Lalu bertanya, kami dulu masa jahiliyah, lalu datanglah Islam, maka kami di atas kebenaran. Apakah setelah kebenaran ini nanti akan ada keburukan? Iya. Nanti apakah setelah kebenaran ada kebaikan lagi? Iya. Terus begitu. Nah, terus nanti ada zaman di saat itu merajalela kekacauan. Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa perintah kami perintah engkau kepada kami?
Kata Rasul SAW, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu tetap berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, fa illam yakun jama'ah wala imam, kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, gimana? Tidak ada pemimpin kaum muslimin, gimana? Kata Nabi SAW, fa'tazilu tilkal firaq kullaha. Jauhi oleh kamu semua firqah yang akan muncul semuanya. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, ini isyarat di saat tidak ada imam kaum muslimin pasti muncul jamaah-jamaah sempalan, firqah-firqah dari kalangan kaum muslimin dengan imam-imam kecilnya. Semuanya merasa benar, semuanya mengajak ke kelompoknya. Advis, nasihat, perintah dari Nabi, fa'tazilu tilkal firaq kullaha. Jauhi oleh kamu firqah, jangan gabung kepada salah satunya. Jauhi, sudah jauhi. Itu semuanya nggak benar. Dan ini sesuatu yang menjadi realita dalam kehidupan kita. Kita nggak punya khalifah, kita nggak punya imam kaum muslimin. Ada muncul di kalangan kaum muslimin firqah-firqah yang ngaku jamaah, satu imam. Ada banyak, ribuan. Jangankan ngaku imam atau ngaku nabi juga ada, ngaku malaikat Jibril juga adanya, ngaku Imam Mahdi ada. Semua itu palsu, jauhi. Dan nanti kalau antum ada yang mengajak gabung yuk ke harokah saya, ke kelompok saya, enggak gitu. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa'tazilu tilkal firaq kullaha. Jauhi semua firqah itu semuanya. Jangan gabung kepada salah satu di antara yang ada. Kalau mereka memberikan dalil, nih kalau nggak baiat nanti matinya jahiliyah. Saya sudah tahu maknanya gitu. Saya dengar dari Ustadz dengan mengutip penjelasan para ulama dari kitab mereka gitu. Oh, nanti semua kita harus punya imam. Nih ayatnya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat kami akan memanggil seluruh manusia beserta imam-imam mereka. Imam kamu siapa? Nanti kalau dipanggil nggak ada imam bahaya. Ayatnya benar. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, benar. Maknanya imam di sini adalah kitab catatan amal. Lihat ayat atau bukan ayat, kalimat berikutnya setelah kalimat ini dalam ayat. Kata yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika humul muflihun. Maka siapa orang yang diberikan catatan kitab sebagai imamnya dengan tangan kanannya, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Jadi imam yang dimaksud dalam ayat itu bukan pemimpin, tapi catatan amal yang kelak dia akan memandu orang itu kemana orang itu melangkah di akhirat, ke surga atau ke neraka. Makanya disebut imam. Jadi semua ayat dan hadis yang dipegang oleh kelompok-kelompok tadi dipelintir karena kebodohannya, disesuaikan dengan misi dan ambisi imamnya. Imamnya sendiri juhala. Juhala itu apa? Bodoh, nggak paham syariat. Saya pernah bertemu dengan imam seperti diajak dialog, memimpin sholat aja Fatihahnya ngaco-ngaco, apalagi membedah kitab para ulama. Ada hadis, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil imamah, wala imamata illa bil ta'ah, wala ta'ata illa bil bai'ah. Tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa imarah, tidak ada imarah tanpa
imam. Tidak ada imam tanpa ketaatan dan tidak ada ketaatan tanpa baiat. Nih hadis. Dia nanya gitu ke saya. Saya bilang hadis itu riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak? Nggak bisa jawab. Apalagi dia baca, tidak dihafal. Dibaca lafadznya, bari saralah dia macam lagi. Terus terjemahannya. Saya bilang nggak perlu diterjemahkan, saya sudah paham artinya dan saya sudah periksa hadis itu. Hadis itu mudraj. Ada beberapa lafadz yang ditambahkan, tidak seperti itu. Jadi ingin lengkap, ingin kuat ditambah-tambahkan. Jadi yang benar sampai la islama illa bil jamaah wa la jama'ata illa bil imarah. Tidak ada yang kesana-kesana. Dan itu hadis itu terdapat dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan hadisnya dhaif jiddan. Cok mau dipakai gimana itu? Mereka enggak peduli. Yang penting dalil itu menguatkan ambisi dan misinya. Tapi bodoh tentang syariat. Berdasarkan hal itulah tidak benar. Kalau tidak berbaiat kita kafir, apalagi baiatnya ke imam yang palsu, yang abal-abal. Bukan ke imam kayak gitu, kepada khalifah kalau khalifah itu ada. Kalau tidak ada ya sudah. Kata Nabi SAW, beliau mengisyaratkan begitu imam khalifah kaum muslimin tidak ada, muncul banyak firqah. Kata beliau, jangan gabung ke salah satu, jauhi semuanya itu. Dan nyamanlah dengan hal itu. Kata Nabi SAW, sekalipun kamu sampai menggigit akar-akar pohon karenanya, jauhi. Jangan bergabung kepada salah satu di antara firqah yang ada tersebut ya. Demikian orang Sumedang, wallahu a'lam bissawab. Silakan satu pertanyaan terakhir. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya untuk pertanyaan terakhir Ustaz kita masih angkat melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, kenalan saya dalam 2 tahun terakhir ini didukuni oleh orang Ustaz, dan dalam menghadapi setan-setan yang dikirim dukun tersebut, ia selalu dibantu oleh ibunya yang datang lewat mimpi Ustaz. Dan ibunya menasihatkan dalam mimpi itu siapa yang berbuat jahat dan harus berbuat apa, diantaranya harus memberi makan anak yatim. Sampai akhirnya di rumahnya saat ini dia menampung ratusan anak yatim Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana memahami kehadiran ibunya dalam mimpi ini untuk menghadapi orang yang berlaku jahat itu? Ibunya sudah meninggal Ustaz, apa masih ada? Taib, kemungkinan ibunya sudah meninggal. Barakallahu fiik. Pertama, ada penanya yang menyatakan dia didukuni. Dari mana tahu dia didukuni? Ada data, ada fakta, ada bukti gitu. Belum tentu, nanti suudzon. Nanti mencari siapa orang yang selama ini memusuhi saya, lalu suudzon ke dia, padahal dia enggak berbuat apa-apa. Jangan dulu meyakini itu didukuni. Kedua, mungkin kejadian yang terjadi seperti umpamanya ada gangguan-gangguan makhluk halus, penampakan dan seterusnya, belum tentu itu karena dukun. Mungkin kita yang undang, datang karena undangan kita. Dengan apa diundangnya? Dengan gambar, dengan patung, dengan musik dan nyanyian di rumah, pada datang itu. Betah setan dari kalangan jin. Jadi kalau gangguannya dalam bentuk seperti itu belum tentu didukunin. Tadinya enggak ada kok. Mungkin tadinya belum ada pengundang setan tersebut. Ini ada lukisan bagus, nyeroroki dulu, pasang. Ya datang jin. Ini ada patung bagus, pasang. Ya datanglah. Wah ini lagu enakeun pisan, sampai terasa fly. Ya datang.
Nah, bagaimana cara untuk mengusir semua itu? Hilangkan semua penghalang, semua pengundang tersebut. Jangan ada gambar makhluk hidup, apalagi patung yang 3 dimensi atau yang 2 dimensi. Jangan ada musik, nyanyian. Setel radio yang isinya murattal, isinya kajian, isinya penjelasan. Kalau toh ada setan dari kalangan jin yang ada di rumah itu akan mendengar penjelasan itu, nggak akan betah, nanti pergi. Sholat di rumah, di setiap ruangan yang kita duga ada makhluk. Kalau sholat, baca Quran di sana yang keras. Sholat kalau laki-laki sholat sunat di rumah, kalau wajib di masjid. Para wanita sholat di ruang-ruangan yang kita sebut angker tadi. Baca Al-Quran, baca doa di sana. Nanti nyingkir sendiri, jangankan setan dari kalangan bangsa jin. Orang manusia preman, tukang mabok, tukang judi, tukang malak orang gitu, numpang di rumah yang di rumah itu semua penghuninya nggak baca Al-Quran, nyetel ceramah gitu ya, sholat tahajud, sholat ini, dan nggak akan betah tuh. Gak cocok dengan suasana hatinya. Dia inginnya brung-breng dengan musik nyanyian. Dia inginnya minuman keras, mabuk di sana. Gak boleh di sana. Akhirnya gak betah, pergi. Itu orang. Apalagi bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin yang efek bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang mukmin atas keimanan, keikhlasannya, itu bisa dahsyat efeknya kepada jin kafir tersebut, ya. Jadi jangan suudzon bahwa itu dukun, itu yang pertama. Kedua, seringkali ibunya mampir dalam mimpi. Mungkin ibunya sudah meninggal, ya. Terus memberikan petunjuk, oh yang dukunin si anu sini, jangan dipercaya. Belum, itu bukan ibunya yang datang ke mimpi, ibunya sudah ada di alam kubur. Doakan ibunya, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan agar selamat dari azab kubur dan fitnah kubur, doakan agar memperoleh nikmat kubur gitu. Jangan perhatikan pesan yang disampaikan dalam mimpi, abaikan. Apalagi ada dorongan untuk suudzon, kamu didukuni, yang mendukuni si anu, jangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, abaikan mimpi itu. Kedua, usir gangguan-gangguan setan itu dengan tauhid, dengan menerapkan sunnah, amal soleh, baca Quran, zikir, sholat, dan seterusnya. Ya, ciptakan suasana Islami di rumah, maka segala yang tidak Islami akan kabur menjauh dengan sendirinya. Ya, nah, adapun pesan ibunya abaikan. Bagaimana ibunya menyuruh menampung anak yatim, menampung, mengurus anak yatim bagus, tapi jangan karena itu. Agar kamu selamat dari pedukunan, tampung anak yatim. Ternyata selamat. Setelah selamat nggak ada gangguan lagi, disuruh pulang lagi anak yatim. Nggak ada gangguan, kalian nggak dibutuhkan lagi. Bisa begitu nanti. Oleh karena itu silakan tampung anak yatim, tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla, karena perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibadah sosial yang kita harus lakukan atas perintah Allah dan Rasulnya kepada anak-anak yatim. Ada gangguan atau tidak, silakan. Mau 100, mau 1000, mau lebih, silakan, itu bagus. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan niat mengusir gangguan perdukunan tadi. Jadi belum tentu ada hubungan antara hal tersebut dengan mimpi yang didapat dari ibunya tadi, ya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.